Didasari iri hati, publik Vietnam melakukan sikap ini terhadap timnas Indonesia. Duh, kasihannya sampai segitunya. Luar biasa, bikin bangga. AFC soroti timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Vietnam dan Malaysia bisa iri dan dengki. Luar biasa, pernyataan sangat berani diungkapkan Ragnar Oratmangoen, bikin fans FOMO dan cegil ketar-ketir dengarnya. Luar biasa, bikin bangga. AFC soroti timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Vietnam dan Malaysia bisa iri dan dengki. Sepak bola Asia AFC sedang menyoroti timnas Indonesia yang sedang mengejar sejarah. AFC memasukkan timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpeluang mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini selangkah lagi mencetak sejarah masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sintayong itu akan menjalani laga terakhir putaran kedua melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024. Jika menang, skuad Garuda dipastikan akan mengunci tiket putaran ketiga. Sebab saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. AFC menyertakan timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpotensi besar mencetak sejarah. Menurut AFC, ini akan menjadi pencapaian terbesar skuad Garuda meski pernah tampil di Piala Dunia menggunakan nama Hindia Belanda. 5 tim akan bersaing untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya. India dan Afghanistan keduanya grup A, Republik Kirgistan dan Malaysia grup D, dan Indonesia grup F, tulis AFC, dikutip dari laman resminya pada Senin 10 Juni 2024. Meskipun Indonesia saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda bermain di Piala Dunia FIFA 1938, mereka belum pernah tampil di babak ketiga kualifikasi dalam format saat ini, sambung tulisan tersebut. Timnas Indonesia memang belum pernah melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah lolos ke putaran kedua seperti tahun 1986 dan saat ini. Didasari iri hati, publik Vietnam melakukan sikap ini terhadap timnas Indonesia. Duh, kasihannya sampai segitunya. Satunya negara Asia yang berharap timnas Indonesia gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas di sini. Timnas Indonesia akan menjalani laga genting kontra Filipina di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Filipina. Jika menang atas Filipina, skuad Garuda tak perlu memikirkan hasil pertandingan lain di grup F yang mempertemukan Irak versus Vietnam di Basra. Sebab koleksi 10 angka tak menggeser timnas Indonesia dari posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini atau setelah melewati 5 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, posisi puncak dirempati Irak, tim yang sudah memastikan tempat di babak selanjutnya. Kemudian berturut-turut posisi 2, 3, dan 4 ditempati timnas Indonesia dengan 7 angka, Vietnam 6, dan Filipina 1. Melihat komposisi klasemen di atas, hanya timnas Indonesia dan Vietnam yang masih berpeluang mendampingi Irak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu di matchday pamungkas, mereka bakal berjuang sekuat tenaga lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang sudah disebut di atas, timnas Indonesia hanya perlu menang atas Filipina untuk lolos ke babak selanjutnya. Hal berbeda dialami Vietnam. Skuad asuhan Kim Sang-sik bukan hanya perlu menghancurkan Irak di Basra, namun juga berharap timnas Indonesia terjungkal di tangan Filipina.
Melihat fakta ini, Vietnam bakal menjadi satu-satunya negara Asia yang berharap timnas Indonesia gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, jika timnas Indonesia gagal lolos, otomatis Vietnam yang melaju ke babak selanjutnya. Juga sebaliknya, jika timnas Vietnam gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, otomatis timnas Indonesia yang melaju ke babak selanjutnya. Menarik menanti hasil apa yang didapat timnas Vietnam dan timnas Indonesia di laga pamungkas. Sanggupkah kedua jagoan Asia Tenggara ini mendapatkan hasil positif? Luar biasa, pernyataan sangat berani diungkapkan Ragnar Oratmangoen bikin fans FOMO dan cegil ketar-ketir dengarnya. Ragnar Oratmangoen senang dengan dukungan yang diberikan fans pada timnas Indonesia. Namun dia ingin ada pengertian dari fans bahwa pemain tidak selalu bisa memberikan foto atau tanda tangan. Pemain timnas Indonesia kini tengah naik daun. Pasalnya penampilan Rizky Ridho dan kolega dinilai cukup bagus. Salah satunya saat menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Prestasi di atas lapangan jadi salah satu faktor meningkatnya popularitas pemain. Secara khusus, pemain yang kini bermain di luar negeri seperti Ragnar dan Nathan Chu Aon dapat perhatian lebih. Sesi latihan atau kegiatan pemain timnas Indonesia dibanjiri para fans. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta foto atau tanda tangan. Ragnar Oratmangoen tentu senang dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Dia merasa dicintai dan dapat dukungan dari mereka. Namun pemain 26 tahun menyebut bahwa para punggawa timnas Indonesia tidak bisa selalu dekat dengan fans. Ada situasi di mana pemain harus fokus pada pertandingan dan fans harus mengerti soal itu. Menurut saya bagus melihat para penggemar selalu ada untuk kami, mendukung kami, menunjukkan rasa cinta kepada kami, dan kami harus menghadapi ini karena kami tidak bisa meminta mereka untuk menjauh dari kami, ucapnya. Terkadang di area tertentu atau saat kami fokus pada permainan, kami tidak bisa memberi mereka tanda tangan atau gambar yang mereka inginkan, sambungnya. Sebagai pemain, Ragnar Oratmangoen punya keterbatasan untuk berinteraksi dengan fans, apalagi dengan antusiasme yang sangat tinggi. Namun Ragnar memastikan akan membalas semua dukungan pada skuad Garuda. Pada akhirnya kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya, kata pemain asal klub Groningen tersebut. Ragnar Oratmangoen diprediksi bakal jadi salah satu andalan saat timnas Indonesia berjumpa Filipina Selasa 11 Juni 2024. Pada duel ini Indonesia butuh kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih tim nasional timnas Filipina Tom Saintfiet mendapatkan ancaman pembunuhan jelang melawan timnas Indonesia di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman itu mulai ia rasakan usai beredar kabar bahwa ia akan membantu Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia dan Vietnam bersaing ketat untuk merebut posisi runner-up grup F demi bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga pamungkas yang digelar pada Selasa 11 Juni 2024, Vietnam akan melawan Irak, sedangkan timnas Indonesia berjumpa Filipina. Timnas Indonesia harus menang jika ingin lolos dengan nyaman, namun kekalahan Vietnam dari Irak juga bisa mengantarkan Garuda lolos. Sementara bagi Vietnam, mereka wajib menang dan berharap timnas Indonesia tak menang saat menyambut Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jadi tidak heran jika Vietnam sangat berharap Filipina dapat menahan timnas Indonesia. Saintfiet pun sempat mengatakan akan berusaha mengalahkan timnas Indonesia usai Filipina takluk 2-3 pada 6 Juni 2024 lalu. Ternyata media Vietnam mengartikan Saintfiet akan berusaha membantu Golden Start Warriors untuk bisa lolos dengan cara menahan Garuda. Pemberitaan tersebut justru membuat Saintfiet mendapatkan ancaman pembunuhan. Saintfiet sendiri tak mengatakan secara rinci dari mana asal ancaman itu.
Namun satu hal yang pasti ia membantah akan membantu Vietnam. Saint Viet menjelaskan pernyataan sebelumnya itu karena ia memang ingin membuat Filipina menang. Tentu sebagai pelatih, ia akan berusaha membuat Filipina menang melawan tim manapun, jadi bukan karena faktor ingin membantu Vietnam. Wartawan di Vietnam sempat bertanya dan saya bilang, iya, Vietnam memiliki kesempatan untuk melaju ke putaran ketiga. Jika kita menang dan tentu kami akan berusaha menang, itu bukan karena demi Vietnam, ungkap Saint Viet, jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina, Senin 10 Juni 2024. Kami ingin menang karena kami Filipina. Saya mendapatkan banyak reaksi dari supporter, saya bahkan mendapatkan sejumlah ancaman. Saya tidak bekerja untuk Indonesia atau Vietnam, saya bekerja untuk Filipina. Saya tentu ingin menang dan itu normal, tambahnya. Saint Viet sendiri mengaku tahu bagaimana sepak bola di Indonesia. Ia paham betul betapa gilanya supporter tanah air terhadap sepak bola Indonesia. Namun ia memastikan akan berusaha membuat Filipina yang tersenyum saat di SUGBK nanti dan itu semata demi Filipina, bukan Vietnam. Saya mengikuti sepak bola Indonesia dan saya fans sepak bola Indonesia. Dalam perilaku sepak bola global, fans Indonesia begitu luar biasa. Tapi saya tidak bekerja untuk Indonesia dan Vietnam, saya bekerja untuk Filipina, tutup Saint Viet. Bek andalan tim nasional Indonesia, Jay Itzes memperingati rekan setimnya untuk tak meremehkan Filipina jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Jay melihat permainan Filipina sangat bagus ketika melawan Filipina pada 6 Juni 2024 lalu. Menurut Jay, meski dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu mereka kalah 2-3 dari Vietnam, Filipina tetap menampilkan permainan yang luar biasa. Karena itulah ia merasa haram untuk meremehkan Filipina. Saya menyaksikan pertandingan mereka lawan Vietnam, mereka bermain bagus dengan peluang yang bagus, dan kami tentu tidak bisa meremehkannya. Apalagi banyak pemain bagus dan juga permainan bagus, jadi kami tidak boleh meremehkan tim, kata Jay Itzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin 10 Juni 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga terakhir fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Sintayong itu membutuhkan kemenangan untuk bisa melaju ke putaran ketiga. Sebab Timnas Indonesia bersaing dengan Vietnam. Saat ini Timnas Indonesia sedang menempati posisi kedua dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 6 poin. Segini poin yang didapat oleh Timnas Indonesia jika sukses menang atas Filipina pada laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut bakal jadi laga krusial bagi tim asuhan Sintayong tersebut. Hal ini terjadi usai Timnas Indonesia gagal menang lawan Irak pada laga kelima. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada Kamis 6 Juni 2024. Sementara di laga lainnya, Vietnam sukses menang 3-2 atas Filipina. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dari Vietnam. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dengan catatan 7 poin. Kemenangan atas Filipina membuat Timnas Indonesia dapat mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. 3 poin atas Filipina membuat Timnas Indonesia lolos tanpa harus menunggu hasil antara Irak versus Vietnam. Seperti yang diketahui, laga Irak versus Vietnam bakal digelar setelah Timnas Indonesia versus Filipina. Timnas Indonesia bakal mendapatkan banyak poin jika sukses mengalahkan Filipina. Timnas Indonesia bakal menambah 11,72 poin di ranking FIFA. Tim Garuda bakal mengantongi 1108,99 di ranking FIFA terbaru. Kemenangan tersebut bakal membuat Timnas Indonesia naik 3 strip di ranking FIFA terbaru. Sementara hasil imbang bakal merugikan Timnas Indonesia.
Pasalnya, poin timnas Indonesia bakal berkurang 0,78 poin. Jika gagal menang, timnas Indonesia terancam bakal melorot di ranking FIFA. Kekalahan atas Filipina jadi hal yang harus dihindari timnas Indonesia. Pasalnya, poin timnas Indonesia bakal berkurang 13,28 poin di perhitungan ranking FIFA. Timnas Indonesia adalah kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Penilaian tentang skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong ini diutarakan oleh pelatih Filipina, Tom Saintfiet. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUGK pada matchday pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia versus Filipina ini dijadwalkan kick-off Selasa 11 Juni 2024 jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki 7 poin di peringkat 2, 8 poin di belakang Irak. Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 poin, sementara Filipina baru mengumpulkan 1 poin di tempat terbawah. Filipina sudah tak punya peluang. Sementara itu, kemenangan di pertandingan pemungkas atas Filipina nanti akan memastikan Indonesia menemani Irak lolos ke putaran ketiga. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya, kata Tom Saintfiet sebelum melatih Filipina di Stadion Somantri Brojonegoro, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saya berasal dari Belgia. Saya bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, imbuhnya. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil yang baik melawan mereka, tapi kami bukan favorit. Kami sangat menghormati mereka, ujar pelatih berusia 51 tahun tersebut. Indonesia adalah favorit kuat untuk pertandingan ini. Akan ada stadion yang penuh dengan penggemar yang fantastis dan kami akan menikmati bermain untuk publik mereka, dan itu normal sebagai pelatih. Kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami tidak akan bermain untuk imbang. Kami akan mencoba untuk menang, tetapi itu akan sangat sulit bagi kami, sambung dia. Pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda, Toko Rinus Wolf, apakah ini pertanda Ole Romenyi siap memperkuat timnas Indonesia? Kehadiran Ole Romenyi di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023 atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari 2 laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ole Romenyi. Sayangnya Ole Romenyi meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun bisa saja lewat bantuan beberapa personil timnas Indonesia seperti Calvin Verdonk dan Ragnar Oratmangoen, Ole Romenyi dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ole Romenyi semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus Wolf yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website Toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ole Romenyi siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki modal bagus sebelum berjumpa Filipina.
Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki misi berat untuk mengantar timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi tersebut terjadi saat timnas Indonesia berjumpa Filipina pada laga pamungkas grup F putaran kedua. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Sebelum datang ke laga tersebut, Shin Tae-yong punya modal bagus saat berhadapan dengan Filipina. Ketika jadi pelatih tim nasional, Shin Tae-yong baru 2 kali bertemu Filipina. Pertemuan tersebut terjadi saat Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong belum terkalahkan dalam laga melawan Filipina. Pertemuan pertama terjadi pada 2 Januari 2023. Saat itu Filipina menjamu timnas Indonesia pada laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. 1 gol hiburan Filipina dicetak oleh Sebastian Rasmussen. Timnas Indonesia kembali bertemu Filipina di stadion yang sama 11 bulan kemudian. Pertemuan tersebut terjadi pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sempat menyulitkan timnas Indonesia yang datang dengan modal buruk usai dihajar Irak 1-5 di Basra. Filipina bahkan unggul lebih dulu melalui gol Patrick Reichelt pada menit ke-23. Tekanan tanpa henti timnas Indonesia akhirnya menghasilkan gol penyeimbang yang dicetak oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Skor 1-1 jadi penutup hasil pertemuan kedua. Timnas Indonesia harus waspada dengan perubahan yang dilakukan Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Pada skuad terkini, Filipina menurunkan 5 debutan saat berjumpa Vietnam. 5 pemain tersebut tampil di klub luar negeri dan jadi andalan di timnya masing-masing.